Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini malam pertama. Kalau di beton ini ya sudah kebetulan ini berita betonnya bertepatan di Mas Indra. Karena di Maulid kita barengkan, insya Allah double tabarukannya. Biasanya di majelis beton ini biasanya tabarukan baca kitab yang ya sebenarnya bukan enteng ya, kitab-kitab yang kita artinya tidak hanya ngalah berkah lewat sholawat, tapi juga lewat deres mutolaah. Kita bareng-bareng ini spontanitas mawon. Tadi kebetulan saya di tas ada Wasiatul Mustafa, ada Tutul Awam. Kalau Tutul Awam kelas biasanya Iqra. Ini mugi-mugi kita taburkan bareng. Saya bacakan saja, nggak begitu banyak penjelasan, nanti nggak makan-makan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsi. Ila hadratin jami' asatidina wa sadatina wa jaddatina wa jaddatina wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa ahyana wa ahyakum. Wa nakhusu khasatan wa thubuti imanina wa najahina fid dunya wal akhirah. Nafa'ana bihi wa bihi fitarina min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, santai mawon Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita tabarukan mawon kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dulur-dulur, ini intinya sama. Wasiatul Mustafa ini adalah kumpulan hadis yang artinya sama dengan khataman di majelis sebelumnya, yaitu Mawa'idus Suriyah. Ada banyak fadilah-fadilah, ada yang wakilah menghafalkan 40 hadis, atau ada yang teks lain mengumpulkan 40 hadis, ada yang di dalam Suriyah disebutkan bahkan mempelajari 40 hadis. Insyaallah diantara yang istimewa adalah dakhalal jannah. Amin. Di antara yang istimewa adalah sama kayak kita tabarukan baca rotib. Dan lain adalah nggak pengen macam-macam, meskipun ya untuk di majelis weton itu banyak yang banyak utangnya banyak, tapi kita sepakat untuk rotib ya mosok kabeh perkara donya gitu ya. Kita niatkan di rotibul haddad ini untuk husnul khotimah, sebagaimana yang kita biasakan itu. Mugi-mugi rutinan ini kita tumpuk-tumpuki diantaranya dengan mudzakarah kita. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu pembukaanipun. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du. Saya perlu sampaikan sebelumnya ya, kenapa Sayyidina Ali. Ini bukan sebab Syiah ini ya. Kalau nanti Syiah ini terus digeruduk sama ini ya, pejabat FKUB itu ada di situ. Sayyidina Ali itu tuh istimewa, sama istimewanya sahabat-sahabat yang lain. Kata Rasulullah, ashabi kan nujum. Jadi sahabat-sahabat saya seperti bintang-bintang dalam galaksi, artinya semua istimewa. Nah, saya teringat sempat diminta ngisi dulu di UIN dulu ada ilmu cocokologi saya, ilmu gato-gato saya. Ternyata ajaran-ajaran sanad-sanad keilmuan, terutama guru-guru kita di Nahdlatul Ulama, di pesantren-pesantren salaf itu, kenapa sih ilmu alat itu ditekankan? Di antaranya karena wanahu aula awalan ayu lama idil kalamu dunau la yuhama. Di antaranya itu bahwa alat itu ya alat, jadi bekali. Makanya tidak heran ada santri yang ahli yang lain, padahal di pondok belajarnya hanya ilmu alat, nahwu, sorof gitu ya, dan metode-metode yang lain. Nah, apa hubungannya dengan Sayyidina Ali? Nah, cocokologinya adalah
Di antara yang pertama menggagas ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu alat itu adalah Wakila Abu Aswad Ad-Duali. Nah, ini yang pakar banyak ini Majelis Burdah banyak. Ini saya enggak taksilul hasil ya. Saya nyeramai diri saya sendiri aja lah. Taksilul hasil ini banyak ini para nuhat ini di Majelis Burdah ini banyak dosen-dosen. Ini ada Kusato ini. Saking pelajari nahwu sampai enggak belum lulus itu. Cocokologinya adalah selain Abu Aswad Duali adalah yang itu atas identik dan embedded di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga apalagi tak cocokkan lagi ana madinatul ilm wa aliba dua. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ilmu memang banyak. Kalau pintunya adalah Sayyidina Ali, maka ilmu yang diberkati di antara ilmu yang utama dalam sejarah yang saya ceritakan tadi adalah ilmu nahwu, ilmu alat. Sehingga itu cocok. Kata ini gara-gara ini bagi Pak Toy kemarin, Pak Toy hadir, ya itu kita kemarin di PCNO diskusi dan diantaranya ilmu, saya sampaikan ilmu Rasul gitu ya, ada Yai Faisal gitu. Di antara ilmu Rasul adalah kata guru saya, kata guru-guru dan sempat Sayyidina bilang dawuh di antara ilmu yang paling cocok lagi adalah ad-dhamir fid dhamir. Itu selanjutnya itu nek tak waca mana bocor ijazahnya nanti. Jadi Sayyidina Ali nanti diurai ya nanti ya, ini ilmu rada mistis ini. Sayyidina Ali sebagai pintu ilmu, kemudian nahwu ilmu alat sebagai kunci ilmu, terus kemudian dhamir menjadi perhatian khusus dalam ilmu. Banyak beberapa talqin hailalah atau talqin Rasulullah itu ya diantaranya Sayyidina Ali. Nah, semoga kita tabarukan di awal ini kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu hadis yang ini saya ingat saya ini sekali duduk satu saat Zata Yaumin nanti diceritakan Sayyidina Ali dipanggil Rasulullah, duduk, habis itu cangkruane Sayyidina Ali sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikumpulkan oleh ulama jadilah Wasiyatul Mustafa. Nah, kalau cangkruane Cak Doni karo aku bisa bahas macam-macam, misalnya bahas rondo dan yang lainnya. Ya Muhammad. Terakhir ini saya baca sajalah. Wa ba'du fahadi wasiyatul Mustafa. Maka setelah menggacor dari awal menggacor saya, kalau ini dawuh fahadi, maka inilah kitab ini yang kita sedang kaji, sedang tabarukan adalah Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiat pesan-pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa yang terpilih alaihi salatu wasallam. Li Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah ngertos nggih? Di antara sejarah nggih. Ada radhiyallahu anhu, ada karamallahu wajhah, di antaranya kata guru saya. Nah, ini bocoran, saya enggak mau ngarang ini kalau di agama. Kalau ini siapa? Mana ini? Kalau ya tauhid dan teman-teman pintar ngarang, saya enggak mau ngarang soal agama. Karamallahu wajhah ini di antaranya adalah karena Sayyidina Ali dimuliakan wajahnya, tidak pernah melihat ada aurat vitalnya lah gitu. Tidak seperti kita gitu ya. Wae dhewe ditelok, wae wong liya ditelok gitu ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Semoga diampunilah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Sayyidina Ali, da'ani, ini perawinya, da'ani nimbali ing ingsun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten Rasulullah satu saat manggil saya, katanya gitu. Fa khalautu, maka ya khalau itu ya nyepi gitu ya. Kalau Kosato familiar dengan kholwat gitu. Nah, kholwat di pojok kafe itu. Fakolautu, maka saya menyendiri lah itu ma'hu bersama Rasulullah fi manzilihi di tempatnya Rasulullah, di tempat ya rumahnya dalamnya Rasulullah. Faqala li, maka Rasulullah dawuh
padaku, kata daunnya Sayyidina Ali. Ya Aliyu anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihissalam. Dawuh Rasulullah kepada Sayyidina Ali pertama ketika dipanggil, ya Aliyu he Sayyidina Ali. Anta utawi panjenengan, utawi sira, minni dariku. Bimanzilati Haruna iku ibaratnya selevel Harun min Musa dari Musa. Hubunganku ambek awakmu iki Sayyidina Ali iku kaya hubungane Harun lan Musa alaihissalam. Bahasane Mas Indra itu ngene, hubungane ngene. Ghairu annahu, tetapi bahwasanya dhamir sya'an ini la nabiyya ba'di, tetapi ghairu annahu stune kelakuan ya gitu ya. La nabiyya ora ana nabi ku maujud ba'di setelahku. Bedanya kalau Nabi Harun ke Musa itu masih ada nabi. Kalau bedanya adalah setelah saya tidak ada nabi. Bedanya itu saja. Saking cedek gitu. Coba cedek gitu. Ini usitu gitu. Ini sesungguhnya saya, ini kata Rasulullah, usi bakal mewasiati saya kepadamu al yauma hari ini. Biwasiatin kelawan atau sebuah wasiat. In hafittaha, kalau sampean jaga, makna literalnya kalau sampean apal gitu ya. Monggo, ini ditafsiri macam-macam. Ya menjaga, artinya melakukan. Ngugemi wasiat gitu kalau di bahasa Jawanya. Ista, maka engkau akan hidup hamidan, dalam keadaan terpuji. Wa mutta dan akan sampean akan mati, akan kapundhut syahidan, dalam keadaan syahid. Nah, ini ada yang ngepir misalnya, wah itu kan kepada Sayyidina Ali saja, sama hadis itu ya sama ke kita juga umat muslim. Mungkin tingkatannya ngugeminya itu yang berbeda-beda ya, ngepir lah gitu ya. Ada yang 100% seperti Sayyidina Ali, mungkin Gus Khairul yang 100%. Ono sing separo gitu ya. Ada yang madzhabnya Mas Adi, wah les pokoknya nyantol siji suwapi gitu ya. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Oke, wa mutasyahidan wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah, dan besok di hari kiamat kata Rasulullah akan Allah utus, giring, akan Allah posisikan, memanggil gitu ya di hari kiamat. Faqihan, sebagai orang yang ahli, faqih, ulama gitu. Jadi bisa mungkin dari sini kita tahu yang di dunia ulama belum tentu besok di hari kiamat ulama. Aliman tur hale wong alim. Ya Aliyu. Nah, saya tambahi satu. Pesan pertama Sayyidina, ini pesan pertama dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, pesan pertama isinya kan tadi, Sayyidina Ali, nek sampean ngugemi apa wasiat saya ini, maka akan hidup mulia, mati syahid. Diposisikan oleh Allah dari hari kiamat sebagai orang yang faqih, orang yang alim gitu ya. Ya, ini kalau bisa 40 ini Samendra misalnya di dunia biasa saja, di akhirat bisa saja levelnya kayak Gus Ba misalnya. Nah, cuman sudah nggak ada YouTube, nggak dapat AdSense, nggak dapat ini. Tapi nggak apa-apa, itu spesial. Aku sing ngrungokne kok. Sallallahu Muhammad. Oke, pesan tambahi satu saja. Pesan pertama adalah, artinya ini pertama, monggo ditafsiri kenapa pertama. Man akalal halala, man utawi sapane wong akala iku kalau makan atau lamun mangan sapa wong al halala ing barang halal. Barang siapa yang makan barang halal, sofa maka akan jernih. Sufi itu sof, jernih. Dinuhu apa agamane wong mau. Nah, nek sing kene sik buthek berarti isih ana kecantolan barang haram. Waraka lan lembek qalbuhu apa atine wong mau. Walam yakun lan ora ana li dakwatihi iku tetep keduwe ndongone atau ndongone dakwah itu. Doa. Ndongone wong mau hijabun apa
hijab aling-aling. Jadi ini dawuhnya Rasulullah pertama kali. Barang siapa yang makan halal, makanane halal, maka agamanya itu jernih dan hatinya lembek-lembek. Itu bukan sithik-sithik nangis loh ya. Sithik-sithik nangis kok wong melo akeh nang TV, tapi mbok mangan halal no haram karo koruptor saiki akeh sing melo. Sing nilep duit proyek, nipu klien dan yang lainnya itu juga melo bisa itu. Makanya madhabnya Nendes Kombes, kata-kata Mas Hendra, Mas Adi, Mas Awan itu kita apa adanya saja. Kata guru saya Gus Atib itu opo anane. Opo anane itu sekarang menjadi corak yang kita pilih, teman-teman. Tapi menghormati coraknya Pak Kartono yang halus itu. Yang sudah halus enggak apa-apa, Pak. Yang sudah halus enggak perlu niru Mas Hendra, kula jangan niru Mas Khairul mawon. Halus itu. Waraqaqal dulu, makanya saya tetap simple kalau dulu mungkin halus lembutnya hati itu saya pernah sampaikan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan sopan santun. Tapi belum tentu. Kalau saya simple gitu ya. Kok ngajak ngopi aku misalnya, kita bareng-bareng ngopi, kok berjam-jam ngomong soal ilmu kok betah. Gak nggeser apa wes pokoknya biar kayak gitu ya, gak nyerong, gak ngongkek bangkian gitu ya. Itu saya husnudon, yang artinya yakin bahwa di hati kita semua yang betah itu benar-benar ada benih kebenaran, benar benih yang rokok kolbu tadi. Nek simple kalau saya ukurannya itu. Kalau bahas bola di forum ini misalnya, ya pasti saya akan melipir duluan karena saya nggak begitu paham bola dan nggak begitu chemistry terhadap bola bahasa sekarang. Nah, simpel saja. Kalau bahas tauhid, bahas ilmu hak batil, kok sampai berjam-jam gitu ya? Itu saya yakin, saya yakini pasti ada kebenaran. Ketika awal-awal kita bergesekan, ngojloki, belum ada ngaji itu ya, sambil yang zaman jahiliyah gitu ya. Itu saya sampaikan, ada yang bilang, wah aku saya nggak tanggung jawab gitu, ada yang diantara kita itu. Kalau saya tanggung jawabnya adalah bukan mengakui bahwa itu sebagai batil menjadi kebenaran, tidak. Tetapi saya mengambil ada optimisme dalam diri kita, dari teman-teman semua, yaitu betah ngomong keapian. Karena tidak semua orang betah ngomong keapian. Semoga itu makalah awal, mugi-mugi kita dapat keberkahan, dituntun, ditakdirkan terus menjadi priyantun dan keluarga kita, keturunan kita menjadi orang yang sae, soleh, hingga husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, ngapunten. Wallahu muwaffiqul muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.